Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman sekalian. Gimana sih caranya optimasi judul video YouTube kita dengan thumbnail supaya efektif, supaya bisa meningkatkan RKT channel YouTube kita. RKT itu seperti apa? Nilai klik dari channel YouTube kita. Jadi begini teman-teman sekalian, pada saat kita upload video pertama kali, video kita itu kan muncul di beranda ya, muncul di beranda para subscriber kita. Gimana caranya RKT kita atau klik di video kita itu semakin tinggi? Itu adalah sebuah kombinasi antara judul dan thumbnail. Nah, kombinasinya itu seperti apa? Jadi penempatan judul dan thumbnail ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan tempatnya. Jadi teman sobat sekalian jangan dibolak-balik, kecuali kalau teman sobat sekalian itu seorang artis atau teman sobat sekalian itu sudah orang yang terkenal. Secara otomatis teman-teman bikin thumbnail dan judul sembarangan pun akan banyak yang nonton. Nah, di sini kombinasi judul dan thumbnail yang efektif itu seperti apa untuk menaikkan RKT channel YouTube kita? Oke, langsung saja teman sobat sekalian, kita langsung praktekkan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang judulnya dulu. Judulnya ini pada saat pembuatan sebuah judul channel YouTube atau video YouTube, kita harus melakukan riset. Nah, fungsi dari riset ini adalah supaya kita menemukan sebuah kata kunci. Nah, kata kunci ini yang kita targetkan ke search engine YouTube. Pertama, teman sobat sekalian, kata kunci pertama itu teman sobat sekalian kasihkan atau letakkan di bagian depan. Sedangkan terakhir itu adalah sebuah kata kunci atau kalimat untuk menarik perhatian para penonton. Jadi yang kata kunci yang terakhir itu sebagai tambahan aja ya. Kata kunci utamanya itu di depan. Contohnya nih, teman-teman riset menggunakan Tobudi atau teman sobat sekalian riset menggunakan di search engine YouTube. Cara menggunakan handphone yang baik dan benar. Habis itu di bagian terakhirnya dalam waktu 5 menit kayak gitu ya. Membuat orang penasaran. Kok bisa ya dalam waktu singkat bisa melakukan ini seperti itu. Sedangkan kata kunci utama yang kita lakukan riset tadi itu fungsinya adalah pada saat orang mencari di search engine YouTube. Pada saat mereka mengetikkan sebuah kata kunci itu, mereka menemukan video kita. Nah, ini untuk judul ini jangan diotak-atik. Judul ini sesuai dengan hasil riset kita ya. Paling yang diotak-atik itu bagian belakangnya aja. Itu yang pertama. Teman sobat sekalian harus lakukan itu. Karena apa? Kalau teman sobat sekalian optimasi yang lain, judulnya itu diotak-atik, dibolak-balik seperti apa, nggak tertarget di search engine YouTube, secara otomatis video kita nggak bisa ditemukan nih di search engine YouTube. Habis itu yang kedua, kita akan bahas tentang thumbnailnya. Nah, di sini teman sobat sekalian, untuk thumbnail itu kita harus membuat thumbnail yang menarik. Nah, thumbnail ini nggak harus gini ya. Teman sobat sekalian kan terkadang nih kita membuat sebuah thumbnail nih gambar, sudah terang, bagus, tapi tulisannya itu sama dengan judulnya. Kalau saran saya jangan. Tulisan pada thumbnail itu harus berhubungan dengan judul, tapi tidak sama. Nah, tulisan pada thumbnail ini adalah kita membuat penasaran penonton kita. Contohnya nih begini, kita membuat kalimat-kalimat singkat di thumbnailnya, habis itu kita kasih panah yang membuat orang penasaran, ini apa sih? Nah, tapi berhubungan dengan judulnya ya, jangan lepas. Nah, kita nggak tuliskan semua judulnya, tetapi kita buat kalimat-kalimat singkat yang membuat penasaran para penonton. Itu yang pertama. Yang kedua, teman sobat sekalian, buatlah tulisan yang terang. Buat listnya yang terang, habis itu kombinasi antar tulisan, antara background dengan tulisannya itu harus sinkron ya. Contohnya begini, kalau di huruf teman sobat sekalian sudah menggunakan warna yang terang, otomatis backgroundnya atau listnya itu warna yang gelap. Tapi kalau teman sobat sekalian itu membuat warna pada tulisan itu gelap, otomatis listnya itu teman sobat sekalian harus terang. Contohnya banyak sekali, teman-teman bisa lihat di samping saya ini contoh-contoh thumbnail saya. Nah, ini thumbnail yang akan mempengaruhi banyak orang untuk menarik perhatian mengklik video kita pada saat muncul di beranda mereka. Jadi teman-teman kalau asal membuat thumbnail, teman sobat sekalian, videonya akan sepi. Karena apa? Pada saat video kita ada di beranda mereka itu ini video apa sih? Thumbnailnya aja nggak menarik, mereka nggak akan klik. Tapi kalau thumbnailnya menarik, walaupun judulnya nih, gini teman sekalian, walaupun judulnya ini nggak menarik, teman-teman judulnya sembarangan. Tapi kalau thumbnailnya menarik, mereka akan lihat thumbnail. Karena pada saat lihat beranda, yang dilihat pertama itu adalah thumbnail. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, pada saat video kita direkomendasikan oleh YouTube, muncul di beranda orang lain yang belum melakukan subscribe kita, mereka akan penasaran dengan video kita karena thumbnailnya itu menarik. Nah, seperti itu ya. Jadi kombinasi judul dan thumbnail itu seperti itu, saling terkait tapi beda cara pembuatannya. Nah, di sini teman sobat sekalian, kalau kita udah bahas judul dan thumbnail, fungsi dari judul dan thumbnail itu targetnya kemana? Kalau yang pertama, untuk judul pada video kita itu kita targetkan di search engine YouTube. Jadi pada saat mereka mengetikkan sebuah kata kunci, menemukan video kita. Lalu thumbnail ini target kita kemana teman sobat sekalian? Thumbnail ini kita targetkan yaitu
supaya video kita direkomendasikan oleh YouTube. Kenapa direkomendasikan? Karena pada saat mereka penasaran, nilai CTR-nya tinggi, durasi video tontonnya tinggi, pihak YouTube akan merekomendasikan video kita supaya disodorkan ke para subscriber yang lain. Oke, cukup jelas ya teman-teman sekalian gimana caranya optimasi antara judul dan thumbnail di video kita supaya video kita itu semakin rame. Karena dengan optimasi seperti ini, saya pastikan deh teman-teman sekalian bisa berkembang, channelnya bisa cepat naik. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.